Kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan bercerita tentang kebohongan itu sendiri, kebohongan itu sendiri. Saya pribadi ikhlasin aja semuanya. Halo warga negara Indonesia sekalian. Di dalam kasus hukum yang sangat kontroversial di Indonesia, kasus tragis yang menjerat 8 orang tak bersalah menjadi narapidana dengan vonis hukuman penjara seumur hidupnya, dan satu diantaranya seorang anak di bawah umur mendapat vonis lebih ringan 8 tahun penjara. Dia nggak bisa nahan, yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? Sudah kita ketahui bersama bahwa kasus ini berawal dari kecelakaan tunggal, lalu tiba-tiba berubah menjadi kasus pembunuhan. Setelah serangkaian peristiwa aneh dan kesaksian kontroversial. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri faktor apa dan bagaimana sebenarnya keyakinan Marlina dan Ibtu Rudiana terbentuk. Sebagai disclaimer terlebih dahulu, pembahasan ini tidak untuk mencari siapa yang salah. Tetapi di sini kita bersama-sama mencari apa yang salah, agar kita bisa mendapat pelajaran dan mengambil hikmah di balik kasus ini. Dan perlu diketahui juga bahwa ini bukanlah hasil cocokologi, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang muncul di lapangan. Di sini, saya akan mengurainya menjadi 3 tahapan krusial yang saling melengkapi dan menguatkan dalam satu waktu bersamaan. Yang coba kita pahami bersama ini adalah suatu kebetulan, sehingga mereka percaya bahwa kematian Eki dan Vina adalah akibat pembunuhan. Warga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Pertama, mari kita bahas tahapan awal yang memicu kecurigaan keluarga korban. Setelah kecelakaan, Marlina dan Ibtu Rudiana melihat kondisi motor Eki yang hanya mengalami sedikit kerusakan. Motor yang masih relatif utuh ini membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin kecelakaan bisa mengakibatkan luka-luka serius pada Eki, sementara motornya nyaris tidak rusak parah. Mencari penyebab daripada meninggalnya karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang. Ditambah lagi, handphone almarhum yang juga masih utuh semakin memperkuat rasa kecurigaannya. Ditambah lagi kondisi jenazah Eki yang ditemukan dengan helm masih terpasang, yang hanya mengalami sedikit Dari kerusakan. luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Mbak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya, nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu. Ya. Bagi keluarga, semua ini terlihat janggal. Bagaimana mungkin cedera kepala yang begitu parah bisa terjadi dengan kondisi kaca helm yang tidak pecah? Kecurigaan ini menjadi dasar pertama dari keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kecelakaan. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, mari kita sepakati bersama bahwa dalam kehidupan sosial, keseimbangan dalam logika berpikir dan dalam bernarasi itu wajib dimiliki setiap orang yang sudah dewasa, agar kita tidak menimbulkan kemungkinan perselisihan dan permusuhan. Dan secara kebetulan di sini saya menemukan suatu keanehan dalam logika berpikir dari kecurigaan yang dialami oleh Marlina dan Rudiana ketika mereka melihat kondisi sepeda motornya Eki yang masih utuh dan tidak mengalami kerusakan yang parah.
Sebenarnya hal ini sudah pernah diterangkan oleh salah satu ahli di persidangan, bahwa kondisi tersebut sangat wajar terjadi pada kasus kecelakaan tunggal. Namun di sini yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Marlina dan Rudiana hanya mencurigai terhadap kondisi kerusakan sepeda motornya saja. Mengapa mereka tidak mencurigai dengan posisi stang motornya? Karena di sini menjadi pertanyaan, apakah posisi stang motor standar memang seperti itu? Dan bukankah stang motor yang seperti itu sering kita lihat di sepeda motor balap? Marlina dan Rudiana semestinya juga bisa menaruh kecurigaan yang sama terhadap posisi stang yang digunakan oleh Eki adalah setting kemudi yang digunakan oleh setiap pembalap motor yang bertujuan untuk mempermudah mereka dalam melakukan manuver. Hal ini semestinya juga harus dicurigai, bahwa tujuan Eki mengatur posisi stang kemudi tersebut agar lebih mempermudahnya dalam melakukan manuver saat berkendara. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika kemudian muncul beberapa orang saksi mata yang menyaksikan peristiwa kecelakaan Eki dan Vina sesaat setelah melakukan manuver zigzag di malam itu. Juga motor di sana. Iya, kan? Weng gitu. Nah, Berarti dari perumahan tadi yang ditujukan The Garden itu nggak kelihatan, belum kelihatan saya. mulai dari situ dia main elok-elok. Enggak, kelihatannya yang dari sini nih. Di pas sini. Ya kan dari sana nggak kelihatan. Iya, dari sana. pas muncul naik. Ya, pas muncul itu kan yang kelihatan itu kan lampu, bukan motor. Yang kelihatan itu lampunya, karena ini nggak terang gini, ini gelap. Gelap waktu 2016. Oke. Terus Katanya Banpol Desa, katanya ada celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Nah, Pak Suroto, Nah, Pak Suroto Banpol mengatakan siap, lihat nggak saksi, ada, Pak. lihat Vina celananya melorot. Itu fitnah itu Oh. fitnah orang yang sudah meninggal, Pak. Orang udah sengsara malah difitnah. Itu murni kecelakaan. Coba kalau di CCTV di situ tuh ada CCTV loh, Pak. Buka aja. Ada nggak saya di situ pas lihat di situ? Kalau memang ada kelihatan. Siapa yang menolong di situ? Yang lihat ada kelihatan. Kalau orang pada jujur. Terus orang yang bawa motor itu. Dan ini juga diperkuat oleh kesaksian teman-teman Eki yang sering melihat Eki melakukan manuver-manuver zigzag saat berkendara. Kondisi parah luka ya di bagian sekitar sini ya. Nah, relate dengan apa yang Mas Reza bilang tadi, parah luka. Kalau ini katakanlah banyak orang yang punya asumsi ini kecelakaan murni. Banyak juga yang bukan, bilangnya bukan, ini pembunuhan yang masih rame diperdebatkan, dicari kebenarannya. Mungkinkah dengan luka-luka yang semacam itu naik motornya baik-baik aja, maksudnya dalam kecepatan yang safe, yang aman gitu? Eki gimana sih kalau gaya naik motornya, gaya main motornya? Ya paling zigzag gitu sih, kalau itu pun kalau sama teman-temannya. Kalau misalnya sendirian dan sama Vina, saya juga kayak kurang masuk akal juga, ngapain juga dia kayak gitu. Itu kan jadi kayak pamer gaya nyetirnya dia, kayak zigzag gitu loh, kanan kiri kanan kiri. Apa ngegitik ya namanya? Ngegitik kalau orang Cirebon gitu bahasanya. Dan itu pun di depan teman-temannya biasanya. Kalau dia sama Vina doang, ya buat apa juga kan dia ngelakuin itu gitu. Maksudnya kalau dia memboncengin Vina, nggak pernah dia ngegitik gitu pernah, ya? Kalau dibilang pernah berani juga dia kayak gitu di depan Vina gitu. Cuman sama waktu boncengin Vina maksudnya? Iya, pernah juga sama Vina kayak gitu. Bang Frans, waktu malam terakhir. Kalau motornya si Eki gimana, Bah? Saya bukalah si motor tuh. Kan? Motornya pun nggak pecah, nggak apa. Waktu Mbak dan keluarga ke Polsek Tal. Belum dimakamkan, melihat tanda luka juga memang agak sedikit mencurigakan. Waktu mendalami kemudian juga. Mari kita simak penjelasan dari saksi ahli dokter forensik berikut ini yang menjelaskan tentang kemungkinan besar yang menjadi penyebab kondisi luka-luka pada korban. Tugas seorang ahli forensik itu apa saja, Dok? Bisa dijelaskan? Ya, menurut definisi kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Jadi dokter spesialis forensik itu adalah seorang dokter
yang mendedikasikan keilmuannya untuk penegakan hukum dan keadilan. Oke, pertanyaannya yang berikut, ahli, kalau sampai tengkorak dalam itu bisa pecah, ya retak, mungkin tidak di kulit luarnya sama sekali tidak luka? Mungkin. Bisa jadi? Bisa jadi. Sampai tengkorak dalamnya pecah? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Itu akibat apa biasanya? Misalnya pada patah tulang dasar tengkorak, itu tulang dasar tengkorak itu adalah tulang tengkorak yang ada di tengah, tidak terlihat dari luar. Itu kalau patah tandanya justru bisa saja di luar tidak terlihat apa-apa, tetapi salah satu tanda yang sering terjadi justru adalah perdarahan di hidung, perdarahan telinga, dan mata agak gelap. Jadi tidak terlihat dari luar. Itu akibat apa? Itu kalau ada patah tulang dasar tengkorak. Ya, penyebab patah karena pukulan atau benturan atau apa menurut ahli? Harus benturan yang sangat kuat ya, karena kalau dipukul nggak mungkin. Dipukul pakai apa? Pakai tangan kosong tidak mungkin. Kalau tangan kosong pukul tidak mungkin ya? Tidak. Kalau pakai bambu? Bambunya sebesar apa? Apakah kosong atau isi? Misalnya kalau pakai bambu biasanya saya kejeduk aja benjol, Dok. Iya. Ya, apalagi kalau dipukul sampai tulang tengkorak Iya. ini retak, apa mungkin? Kalau bambunya seperti yang saya bayangkan, bambu di mana dia kosong di dalamnya, kemudian diameternya kurang lebih 5-10 cm begitu, saya kira tidak. Mungkin ada kerusakan justru pada jaringan lunaknya ya, kulit misalnya begitu ya, daripada di dalam. Karena untuk mematahkan tulang dasar tengkorak itu perlu power yang sangat besar ya. Seberapa kuat sebenarnya untuk memecahkan tengkorak atas itu? Kalau saya itu baru menemukan di literatur, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, kecepatan 35 km per jam, itu sudah bisa menyebabkan dia kemudian kecelakaan dan jatuh terlempar misalnya, maka tulang dasar tengkorak itu sudah bisa patah. Tetapi lebih jarang, yang lebih sering adalah 45 km per jam ke atas. Oh, jadi kalau akibat kecelakaan karena benturannya sekaligus, apalagi masih terlindung dengan helm, ya mungkin karena benturan di dalam dengan helm, sehingga tidak ada luka luar, tapi dalam keadaan retak bisa jadi itu ya? Ini juga miskonsepsi tentang helm sebetulnya, karena helm itu hanya melindungi sekitar 40% dari kemungkinan head injury. Dan helm yang beratnya lebih dari 1,5 kilogram, justru itu akan bisa memungkinkan injury atau patah tulang yang lebih besar. Kemudian kalau dari data menunjukkan bahwa 70% korban dengan tulang dasar tengkorak yang patah itu pada pengendara motor justru yang mengenakan helm full face. Mungkin bisa ditunjukkan gambar helm, Pak, coba Dok, di sekitar majelis, mohon izin kita dengan kerusakan, ya tolong. Dari termohon, kalau mau lihat. Bisa. Dijelaskan Pak Ian, rusak helmnya bagian depan apa aja supaya dokter bisa menilai. Pakai mic-nya, ahli? Pakai mic-nya. Berarti kalau melihat foto ini, kerusakannya itu dari traumanya dari depan, dan memang fraktur atau patah tulang dasar tengkorak itu paling sering kalau dari depan itu jika arahnya sekira-kira pipi, maka itu menyebabkan patah tulang dasar tengkorak. Gini, ahli. Saksi kami menceritakan bahwa pada saat pertama kali ditemukan jenazah dalam keadaan telungkup. Ya. Jadi itu dari penjelasan saksi-saksi yang sudah kami dengarkan di muka persidangan. Jadi menurut mereka bahwa si korban laki-laki ini jatuh itu tertelungkup itu bagian wajahnya yang terjatuh, dan ada seorang saksi mata yang melihat bahwa korban ini membentur tiang PJU. Iya. Nah, itu keterangan saksi yang pernah diungkap di muka persidangan ini, ahli. Ya, pertanyaannya? Kalau tadi kan ahli bilang mungkin traumanya trauma depan. Ya. Nah, trauma depan ini terjadi pada saat
dia membentur ke aspal ini. Nah, apakah dengan membentur ke aspal ini Kerusakannya seperti ini? Tergantung dia. Misalnya kalau dia terlempar dengan jarak yang kecepatan cukup tinggi, misalnya dari motornya kemudian terhalang sesuatu, kemudian tubuhnya terlempar, maka ketika benturan terhadap aspal ini cukup keras, maka memungkinkan seperti ini. Kemungkinkan ya? Mungkin. Oke, ya. Terima kasih, Ali. Bambunya mana bambu? Ya, bambu runcing. Mana bambu runcing? Biar kita samakan persepsi ibu dengan barang bukti kan nggak sama. Nah, ini. Persepsi ibu kan kosong tadi. Ternyata ada isinya. Nah, ini barang bukti. Nah, ini bambu ini panjangnya sekitar 70 cm berdasarkan berita acara penyitaan. Ya. Ya, diameternya enggak? Diameternya 10 cm ya? 5 cm ya? Saya memperkirakan tidak cukup kuat untuk menyebabkan patah tulang tengkorak, apalagi yang saya maksud tadi dasar tulang tengkorak. Jadi seandainya dia dipukulkan, lebih mungkin menyebabkan memar atau bahkan robek di kulit kepala. Kalaupun ada fraktur atau ada patah tulang, biasanya kalau daya atau powernya itu tidak terlalu besar, maka patahnya di permukaannya, di permukaan tempat dia dipukulkan. Satu saksi mata yang sudah diperiksa di muka persidangan bahwa bagian kepalanya itu membentur tiang PJU, ya, beton. Besi, baja ya. Nah, apakah itu memungkinkan yang menyebabkan tadi patah batang tengkorak ya? Dasar tengkorak, tulang dasar tengkorak. Kalau besi mungkin. Besi mungkin, ya. Tapi kalau bambu nggak mungkin ya? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Terima kasih, Ali. Di sini sebenarnya kita dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, karena seandainya jika sejak awal Marlina maupun keluarga korban mengetahui informasi ini, mungkin mereka tidak memiliki kecurigaan yang tidak-tidak. Dan atas dasar kecurigaan awal itulah yang membawa kita ke tahap kedua, yaitu peristiwa kesurupannya Linda, seorang yang mengaku teman Vina tiba-tiba mengalami kesurupan. Spesialis kesurupan korban-korban pembunuhan gitu. Mungkin. Apalagi ya pernah? Lagi dari belakang, motornya jatuh, terus Dede pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi di sama. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede pakai balok gede. Sebentar. Pada hari yang sama temennya kerasukan. Iya, tapi malamnya itu jam 1 Siapa namanya? malam. Linda ya? Linda. Ya, Jadi tapi, pada hari itu Linda kerasukan. itu jam 1 malam. dipastikan dulu tuh kapan sejak kematian itu. Begini, oke. Jadi almarhumah Berpulang di 27 Agustus dimakamkan kan 2016 ya. Dimakamkan 28. Itu kerasukannya tanggal berapa? 28 3 hari 30 atau 31 lah. Oh, beberapa hari kemudian. Ya, setelah dimakamkan itu kan 3 harinya tuh. Marlina beserta keluarga yang saat itu sedang berada dalam situasi emosional dengan sedikit menyimpan kecurigaan awal yang kemudian justru langsung mempercayai kesaksian supranatural. Spesialis kesurupan korban-korban pembunuhan gitu. Mungkin. Marlina beserta beberapa keluarga segera pergi ke rumah Linda lalu merekam kejadian tersebut dengan maksud disampaikan kepada ayah Eki, Rudiana. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih menceritakan. Dalam kondisi emosional dan mental kejiwaannya sedang tidak stabil, seringkali orang lebih mudah mempercayai sesuatu yang seolah-olah memberikan jawaban, meski tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan hal inilah yang juga semestinya perlu kita ketahui bersama. Tentang kerasukan sendiri, dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya katakan, kecuali itu hanyalah jin
entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk, ya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam, namanya alam barzakh, alam pendinding. Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100. Dan arwah-arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzakh, tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Lalu dari sinilah narasi kecelakaan berubah drastis menjadi dugaan pembunuhan dan dipertegas oleh Rudiana dengan dimulainya proses penyelidikan. Dan perlu digarisbawahi, penyelidikan ini dilakukan oleh seorang polisi yang kondisi emosionalnya tidak stabil. Empat motor katanya tadi. Jangan itu jam. Jangan itu jam. Jangan itu jam. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu. Duduk sini Eko ini. Ini Eko. Duduk kok. Duduk pakai kayu. Mukul pakai kayu. Kamu nendang. Kamu mau pakai apa? Adik. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak. Saya nggak tahu. Nembak. 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 Iya. Saya yakin jika Rudiana dalam kondisi normal, seorang polisi tidak akan mudah begitu saja mempercayai kesaksian kesurupan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Inilah mengapa sangat dikhawatirkan jika seorang polisi terjun langsung ke dalam kasus yang sedang dialami oleh keluarganya sendiri. Untuk lebih jelasnya, hal ini sudah kami rangkum ke dalam konten pembahasan yang berjudul Polri wajib mengambil pelajaran dari kasus Vina. Dan videonya dapat kalian tonton melalui link di pojok kanan atas berikut ini. Saya ingin sampaikan Bung Aiman bahwasanya kami bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi percaya kepada Allah. Kita bersumpah demi Allah dan bersumpah demi agama, bukan demi pocong. Saya hanya bisa menyampaikan astagfirullahaladzim karena itu hal-hal yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, terserah yang lain, bahwa itu musyrik dan syirik ya. Telah melaporkan ke Propam dan sudah dilakukan pemeriksaan atensi. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Kita berbicara hukum hari ini. Bukankah tanpa mereka sadari, ini semakin menjelaskan ternyata selama ini mereka sedang membela orang yang syirik. Cukup membingungkan bukan? Bahkan pengacara tersebut lupa bahwa pondasi awal yang kemudian merubah kasus kecelakaan menjadi pembunuhan adalah berdasarkan hal goib, yaitu keterangan kesurupan dari Linda. Wow. Gak bahaya tak? Kemudian kesurupan Linda ini justru didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang memberikan keterangan kesaksiannya kepada Ibtu Rudiana tentang terjadinya aksi pelemparan batu oleh sekelompok orang kepada Eki dan Vina. Khusus pembahasan kesaksian Aib dan Dede, kami akan merangkumnya di dalam part yang berbeda, karena part ini akan cukup panjang dan menjadi tahapan paling krusial yang memperkuat narasi pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke, tenang. Ini sudah maaf, tenang. Minta maaf. Gara-gara saya minta maaf. Tenang, bebas kok. Udah bebas, ada saya kok. Tenang.
maaf kepada keluarga terpidana dan terpidana ya. Saya minta maaf atas kesalahan saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk memasukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Sesaat ini betapa pedihnya sakitnya hatiku, tak pernah kulakukan itu. Oh Tuhan, tolonglah hambamu. Datanglah sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sujudku. 8 tahun ku terpenjara sepi.